Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyadi Melza, BP 17 10 11 56 11 0022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu Merdeka Belajar, memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang pertama, persyaratan umum. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya yaitu yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama, peran pihak terkait. Ada beberapa, yaitu yang pertama perguruan tinggi, yang kedua fakultas, yang ketiga program studi, yang keempat mahasiswa, dan yang kelima mitra. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan belajar. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Pendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Meliputi yaitu ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertukaran pelajar. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Yang ketiga, asisten mengajar di suatu pendidikan. Yang keempat, penelitian atau riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Dan yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Selanjutnya yaitu pertukaran pelajar. Tujuan pertukaran pelajar antara lain, yang pertama, belajar lintas kampus atau dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Kebhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Selanjutnya yaitu beberapa bentuk kegiatan belajar yang dilakukan dalam kerangka pertukaran pelajar antara sebagai berikut. Ada 2, yaitu program studi dan mahasiswa. Yang pertama, menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain. Yang kedua, menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi. Yang ketiga, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Dan yang keempat, mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain. Selanjutnya itu mahasiswa. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik atau PDA. Yang kedua, mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. B. Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar prodi studi pada perguruan tinggi yang berbeda, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi
maupun pengembangan kurikulum yang memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya yaitu proses program pertukaran pelajar. Tugas perguruan tinggi tujuannya yaitu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa. Yang kedua, menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa dengan sesuai kontrak perjanjian. Yang ketiga, PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound. Yang keempat, bila diperlukan penyelenggaraan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa. Dan yang kelima, menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa. Selanjutnya yaitu magang atau praktik. Tujuan program magang antara lain, program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan, kompleks problem solving, analytical, dan skill, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan magang. Ada beberapa, yaitu yang pertama perguruan tinggi, yang kedua mitra magang, yang ketiga mahasiswa, dan yang keempat dosen pembimbing dan supervisor. Selanjutnya yaitu proses program magang. Fokus dari program Merdeka Belajar adalah pada capaian pembelajaran. Kurikulum pendidikan tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan atau pembelajaran untuk menghasilkan suatu e-learning atau capaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas. Yang pertama bentuk bebas, kegiatan Merdeka Belajar dari selama 6 bulan disertakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras maupun dalam kompetensi halus. Yang kedua yaitu bentuk berstruktur. Kegiatan Merdeka Belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Selanjutnya yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama perguruan tinggi, yang kedua sekolah atau satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu mahasiswa. Selanjutnya yaitu penelitian riset. Yang pertama tujuan program riset, yaitu penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset dapat yang besar akan memperkuat pool talenta penelitian secara topikal. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh penelitian di lembaga atau pusat studi. Yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya penelitian dan regenerasi penelitian sejak dini. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, lembaga mitra, dan yang ketiga, mahasiswa. Selanjutnya yaitu proyek pelaksanaan. Tujuan proyek
kemanusiaan antara lain. Yang pertama, menyiapkan mahasiswa unggul untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk mengalih dan menyelami permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu proyek independen. Tujuan proyek studi atau proyek independen antara lain mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangannya. Yang ketiga, meningkatkan representasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau KKN merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah skill, kemitraan, kerjasama tim, disiplin atau keilmuan, dan mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Selanjutnya yaitu tujuan KKN. Yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Yang kedua, membangun percepatan pembangunan di wilayah perdesaan bersama dengan kemitraan desa atau PDTT. Selanjutnya yaitu manfaat KKN. Yang pertama, bagi mahasiswa, membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. Yang kedua yaitu bagi perguruan tinggi, memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi desa, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa dan rancangan kegiatan membangun desa. Sampai di sini penjelasan saya mengenai yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.